Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tsumma salatu wassalamu ala khairil wara Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, marilah senantiasa lisan kita jangan pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia yang lemah. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia yang sesat, tidak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai dan melanjutkan kajian kita tentang manajemen qalbu, sedikit kita membahas kembali tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis, tetapi para ulama hadis mengatakan hadis tersebut dhaif, hadis tersebut lemah. Tetapi para sahabat dan para ulama mengamalkan makna dari hadis tersebut. An Ali radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bainal isha'aini kulli lailah, yakni min ashril awakhir. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, yaghtasilu, beliau mandi, bainal isya'aini, di antara 2 isya, maghrib dan salat isya. Karena dalam sebuah hadis salat maghrib disebut juga sebagai salat isya. Bainal isya'aini, di antara 2 salat isya, yaitu antara salat maghrib ke salat isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil, beliau mandi, wa hadza kullu lailah, dan mandi ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di 10 malam terakhir. Tetapi hadis ini secara hukum lemah, tapi dari segi makna, dari segi arti diamalkan oleh para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, kanu yastahibbuna an yaghtasilu kulla lailatin minal layalil 'ashr awakhir, wa minhum man kana yaghtasilu wa yataqayyabu fi layali allati takunu arja lailatul qadar. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, mereka para sahabat menganjurkan dan melakukan mandi setiap malam
di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan di antara 2 sholat Isya. Kemudian mereka menggunakan parfum, kemudian mereka menggunakan pakaian yang terbaik, dan dikhususkan ketika pada malam hari itu adalah malam yang mereka menganggap itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena ketika kita mau ke masjid, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita wa khudhu zinatakum. Ketika mau melaksanakan ibadah ke masjid, pakai pakaianlah yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah momen tersebut adalah momen yang terbaik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau momen tersebut adalah momen Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya para ulama ketika memasuki 10 malam terakhir, dan khususnya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar yang mereka mengira malam tersebut, mereka mandi menggunakan pakaian yang terbaik, mereka memakai wangi-wangian, dan mereka sujud dengan sujud yang terbaik pada malam hari tersebut. Kemudian ketika menjelang subuh, semua mereka lepas dan kembali seperti biasa. Kemudian di dalam kitab Wadhaifur Ramadan dikatakan wala yahmil at-tazyinul zahir illa bitazyinil batin bil inabati wat taubati wa tathhiri minal adnasi dzunub wa awdariha fa inna zinatadz zahir ma'a kharabil batin la taghna syai'an. Dikatakan ketika seseorang menyempurnakan keindahan yang nampak tanpa memperhatikan keindahan batin, tanpa memperhatikan keindahan qalbu, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan qalbu tersebut dari kotoran-kotoran dosa dan najis-najis kesyirikan serta syubhat-syubhat yang ada, fa inna zinatal zahir, maka keindahan yang nampak tidak akan memberikan manfaat apa-apa tanpa memperhatikan keindahan al-batin. Maksudnya apa? Ketika memasuki 10 malam terakhir, para sahabat mereka betul-betul memperhatikan yang namanya kebersihan zahir badan mereka ketika ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya qalbun mereka, dan khususnya hati mereka betul-betul mereka perhatikan. Jangan sampai ketika berhadapan dengan Allah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, hati-hati kita kotor, qalbun kita masih ada kecintaan terhadap dunia. Di qalbun kita, di hati kita masih ada bughdun, masih ada kebencian terhadap saudara-saudara kita. Maka dari itu materi kita insyaallah akan kembali kita lanjutkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul mengatakan bahwasanya ketahuilah di dalam sebuah tubuh terdapat mudghah, segumpal daging, yang apabila daging tersebut baik, apabila daging tersebut selamat, maka akan selamat seluruh jasad dan tubuh tersebut. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, segumpal daging tersebut kotor, maka seluruh jasad yang ada pada daging tersebut akan ikut kotor pula. Dan ketahuilah, kata Rasul, mudghah tersebut adalah qalbun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat
yang ke-88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, pada hari ketika tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak-anak keturunan. Akan ada suatu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki, anak di sekitar kita yang kita miliki, yang kita sayangi, akan datang hari tersebut, harta dan anak keturunan tidak bermanfaat bagi kita sedikit pun. Apa yang bermanfaat? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Yang mereka datang, yang mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Dari ayat ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya dari hadis dan ayat ini beliau mengambil kesimpulan, hati ibarat raja bagi anggota tubuh kita. Qalbun, yang ada di dada kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah raja bagi tubuh kita. Apa maksudnya? Anggota tubuh kita tidak akan melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh hati kita. Mata kita tidak akan melihat, mulut kita tidak akan berbicara, tangan kita dan kaki kita tidak akan bergerak kecuali apa yang diperintahkan oleh qalbun. Maka qalbun yang bersih, qalbun yang salim, seluruh anggota badan akan melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika qalbun tersebut marid, ketika qalbun tersebut penuh dengan dosa dan noda, ketika qalbun tersebut penuh dengan kenajisan, maka sudah bisa dipastikan mata akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut dan lisan akan berbicara tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki akan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena qalbun kita sedang sakit. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memberikan perhatian yang besar, memberikan perhatian yang besar terhadap hal-hal yang menyehatkan qalbun, hal-hal yang meluruskan hati, merupakan upaya yang sangat penting. Dan memperhatikan penyakit-penyakit hati, memperhatikan penyakit-penyakit qalbun, dan hal-hal yang berusaha untuk membersihkan, mengobati hati tersebut, kata beliau, merupakan a'zamul ibadah, merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling besar. Maka penting bagi kita sesekali dalam sehari duduk, kemudian merenungkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai berbicara dengan qalbun kita, dengan hati kita. Bagaimana keadaan qalbun kita? Jangan kita abai. Jangan kita abai dengan qalbun kita. Yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji, yang penting saya zakat, yang penting saya sedekah. Maka tidak heran didapati ada orang yang sholatnya bagus, rajin, sedekahnya rutin, tapi akhlaknya bertentangan dengan yang diinginkan Al-Quran. Akhlaknya bertentangan dengan tugas utama diutusnya Rasulullah SAW. Padahal sholat ketika diperintahkan kepada kita, gunanya adalah untuk menghindarkan kita dari perbuatan mungkar. Dan tugas
utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi maka pantas ketika ada orang yang sholat saf terdepan, iktikaf di bulan suci Ramadan, seminggu sekali mengkhatamkan Al-Quran, tapi ternyata tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfur rajul atau raghima anfur rajul, sungguh celaka seseorang yang masuk kemudian keluar dari bulan suci Ramadan walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah hanya sebuah aktivitas semata saja, tanpa mempengaruhi qalbun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdiri takbir mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu hanya di lisan semata, hatinya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sujud, keadaan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati kita jauh. Hati kita masih dipenuhi dengan kekotoran, kefasikan, kemunafikan. Maka pantas kata ulama mengatakan, ketika membahas bulan suci Ramadan, ketika ulama ditanya bagaimana keadaan wanita yang haid, wanita yang nifas, mereka tidak bisa menikmati 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, apakah mereka bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Maka ulama tersebut menjawab, al-mu'awwal, yang menjadi ibrah laisa fi taktsiril ibadah, bukan di banyaknya ibadah, tapi yang menjadi ibrah adalah al-qabulul a'mal, diterimanya amal soleh kita. Yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran kita adalah bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang diterima tentunya adalah illa man atallaha biqalbin salim, yaitu mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memasuki bulan suci Ramadan, mereka yang menikmati ibadah-ibadah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, mereka datang bukan dengan memperbanyak amal ibadah mereka, tetapi hal yang terpenting yang mereka perhatikan adalah bagaimana hati mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi qalbun salim, qalbun yang selamat, qalbun yang bersih, yang betul-betul ketika beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan, di dalam hati, di dalam qalbun kita terdapat 2 unsur. Di dalam qalbun kita yang terdapat di dada kita ada 2 unsur, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kata beliau, unsur pertama terkadang mengalahkan unsur yang kedua, dan sebaliknya unsur yang kedua terkadang mengalahkan unsur yang pertama. Sedangkan qalbun kita, hati kita akan mengikuti yang menang di antara kedua hal tersebut. Hati kita, qalbun kita akan mengikuti di antara kedua yang menang. Ketika hal pertama yang menang mengalahkan hal yang kedua, berarti hati kita mengikuti hal yang pertama, dan begitu sebaliknya. Apa 2 unsur ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Yang pertama keimanan, dan yang kedua kekafiran. Yang pertama kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kecintaan kepada nafsu syahwat. Yang pertama kebaikan, yang kedua keburukan.
Ketika hati kita, kedua unsur di dalam hati kita yang menang adalah kebaikan, maka dipastikan hati tersebut akan mengikuti kebaikan tersebut. Dan ketika hati tersebut melakukan hal-hal kebaikan, maka bisa dipastikan seluruh anggota badan kita akan melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, ketika di dalam qalbun kita, di dalam hati kita, yang menang adalah syahwat, yang menang adalah nafsu, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan memerintahkan kepada seluruh anggota badan. Mata akan menikmati hal-hal yang haram. Lisan akan menjadi terbiasa membicarakan aib-aib saudaranya. Bahkan hatinya merasa kering dalam sehari kalau tidak membicarakan aib saudaranya. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kedua unsur ini, keimanan, kekafiran, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada syahwat, kebaikan dan keburukan. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya di antara anggota badan kita ada satu anggota badan kita yang dia menjadi pintu utama, baiknya hati tersebut dan rusaknya hati tersebut, dan setan mengetahui hal tersebut, dan dia menggunakan senjata ini untuk merusak kita. Yang menjadi masalah, senjata tersebut ada pada diri kita. Kita tidak mengetahui kalau ternyata senjata tersebut merupakan jalan utama qalbun kita menjadi qalbun yang salim. Jalan tersebut membuat hati kita menjadi qalbun marid. Kita tidak mengetahui. Kenapa selama ini kita cuek saja, selama ini kita biasa-biasa saja. Tapi setan dari awal dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia sudah mengetahui hal tersebut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, anna bainal aini wal qalbi manfadan wa tariqan yujabu infi'alu ahaduhuma 'anil akhar. Antara mata dan hati manfadan, ada sebuah jalan, ada sebuah celah. Antara mata dan qalbun ada sebuah jalan, ada sebuah celah. Yujabu infi'alu ahaduhuma 'anil akhar, yang antara keduanya saling mempengaruhi. Antara qalbun dengan mata saling mempengaruhi. Wa an yasluha bi salahihi wa yufsida bi fasadihi. Kalau mata itu bagus, maka hatinya ikut bagus. Kalau mata itu baik, maka hatinya ikut baik. Kalau matanya itu buruk, rusak, maka hatinya ikut rusak. Sebaliknya, fa'idha fasadal qalbu fasadan nadhru, wa idha fasadan nadhru fasadal qalbu. Kalau hatinya rusak, maka penglihatannya pun akan ikut rusak. Saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Ketika mata rusak, maka hatinya pun ikut rusak. Ketika hatinya kotor, maka yang dilihat pun hal-hal yang kotor yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kharabatil 'ain wa fasadat kharabal qalbu wa fasada. Kalau mata itu rusak, maka hati pun akan ikut rusak.
wa sara kal mazbalati allati hiya mahallun najasa wal qadurat wal awsakh. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika mata kita rusak, ketika hati kita rusak, ketika kedua-duanya kotor, wasara kal mazbalah, maka hati dan mata seperti mazbalah, seperti tempat sampah. Tidak ada kehormatan bagi hati dan mata tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak akan masuk. Al-Qur'an hanya sekedar bacaan saja. Tidak menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena hati kita kal mazbalah. Hati kita seperti tempat sampah. Yang kalau kita lihat tempat sampah, mahallun najasah, tempatnya najis, wal qadurat wal awsah, tempatnya kotoran-kotoran. Maka ketika hati dan mata sudah seperti ini, fala yasluhu lisukna ma'rifatillah, maka tidak akan pernah bisa hati kita menjadi tempat ma'rifatillah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhu, dan tidak akan bisa merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inaba ilaihi, merasakan indahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasururu biqurbihi fi, dan tidak akan pernah bisa merasakan walau semenit saja duduk indahnya ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk memperhatikan satu anggota badan kita, yaitu mata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan mata. Bahkan ayatnya dimulai dengan fi'lul amr, kata perintah. Yang kata ulama, ketika kata perintah, maka di situ mengandung kewajiban yang harus kita taati. Kullil mu'minina an yaquddu absarahum. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada laki-laki yang beriman, an yaquddu absarahum, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluan mereka. Kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan hati yang bersih, kita menginginkan mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan, dan kita menginginkan la'allakum tattaqun, maka di sisa hari ini mari kita betul-betul memperhatikan apa saja yang dilihat oleh mata kita. Qabla an ya'ti yaumun, sebelum datang hari di mana kedua mata ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujjah bagi kita yang akan melemparkan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hal tersebut jadi dan datang, maka marilah kita jaga mata kita, tidak melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullil mu'minina an yaghuddu absarahum, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Dan perintah ini tidak hanya untuk kaum lelaki saja. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan kullil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdudna min absarihinna, tundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, jaga kemaluan mereka, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ketika Allah meminta kepada kaum lelaki dua hal,
tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Tetapi Allah meminta kepada wanita 3 hal. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan, tutup aurat. Jangan tampakkan aurat tersebut kecuali yang ma'ruf, yang biasa nampak. Ini menandakan bahwasanya Allah meminta lebih kepada kaum wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hakim mengatakan, berbicara tentang penglihatan, beliau mengatakan an-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumatun faman tarakaha min khaufillah athaballahu athaba jalla wa azza imanan yajidu halawatuhu fi qalbihi. Penglihatan, kata Imam Hakim rahimahullah, penglihatan adalah panah dari panah-panah setan yang beracun. Penglihatan panah dari panah-panah setan yang beracun. Penglihatan tadi merupakan jalan yang membuat hati kita menjadi qalbun salim. Di lain sisi, penglihatan kita merupakan sahmun min sihami iblis masmumatun, panah dari panah-panah iblis yang beracun. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mata ini. Maka dalam sebuah hadis, kalau tidak salah, ada sebuah doa yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan penglihatanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan lisanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan kemaluanku. Doa khusus kita minta kepada Allah agar mata kita menjadi pengantar hati kita menjadi qalbun yang salim, tidak dimanfaatkan oleh setan menjadi sahmun min sihamil iblis masmumatun. Kemudian kata Imam Hakim, faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan menjaga matanya tidak melihat hal-hal yang haram, khaufullah min khaufillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atsaba jalla wa azza, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya imanan, keimanan fi qalbihi, di dalam hatinya. Dan tidak hanya keimanan, tapi dia akan mendapatkan yajidu halawatahu, dia akan mendapatkan manisnya keimanan di dalam hatinya. Jika kita ingin mendapatkan qalbun yang salim, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, perhatikan penglihatan kita, kita jaga penglihatan kita, khaufun minallah, takut karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas, mendatangkan keimanan di dalam hati kita dengan plus halawatu, indahnya keimanan tersebut. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita di esok hari ba'da salat subuh insyaallah, yang masih berkaitan dengan antara mata dengan hati. Bagaimana para ulama meletakkan mata dengan hati tersebut di dalam kehidupan mereka, dan apa ganjaran dan balasan bagi orang yang bisa menjaga mata dan hati tersebut. Aqulu qawli hadza summa astaghfirullahal azim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.